Ada sebuah ironi dalam hidup yang sering kita abaikan. Orang suka menyebut dia sukses karena pintar, atau dia gagal karena bodoh. Jarang sekali kita mau mengakui bahwa dalam setiap kesuksesan besar maupun kegagalan tragis, selalu ada dua faktor yang bekerja bersamaan, keberuntungan dan risiko. Keduanya ibarat dua sisi dari koin yang sama. Tidak ada keberuntungan tanpa adanya risiko, dan tidak ada risiko tanpa adanya kemungkinan keberuntungan. Namun sayangnya, kita sering lebih mudah mengingat yang terlihat di permukaan, keberhasilan seseorang, atau kehancuran hidup orang lain. Kita jarang menggali ke dalam, faktor apa yang benar-benar berperan. Apakah itu keputusan yang cerdas, atau sekadar momen kebetulan, atau mungkin kombinasi keduanya. Mari kita mulai dengan kisah klasik yang sering diceritakan Morgan Housel, Bill Gates. Semua orang tahu bahwa Gates adalah salah satu pendiri Microsoft, perusahaan teknologi terbesar di dunia. Kita sering mengasosiasikan kesuksesannya dengan kecerdasan luar biasa, kerja keras, dan visi jauh ke depan. Semua itu benar, tapi ada faktor lain yang tak kalah penting, keberuntungan. Bill Gates bersekolah di Lakeside School, salah satu dari sedikit sekolah di dunia yang pada tahun 1968 sudah memiliki komputer. Dari jutaan sekolah yang ada, hanya segelintir yang punya fasilitas tersebut. Bayangkan probabilitasnya, di sekolah itu pula, Gates bertemu dengan Paul Allen dan mendapat kesempatan mengasah kemampuan pemrogramannya jauh lebih awal dibanding generasi lain. Kini, jika kita menyebut Gates jenius, itu memang fakta. Tapi jenius saja tidak cukup. Tanpa keberuntungan berupa akses ke komputer saat itu, mungkin jalan hidupnya tidak akan sama. Bisa saja Gates tetap sukses, tapi mungkin bukan sebagai miliarder teknologi yang mengubah dunia. Cerita Gates mengajarkan kita sesuatu, keberuntungan bukan sekadar bonus, melainkan salah satu bahan utama dalam resep kesuksesan. Namun keberuntungan selalu berjalan berdampingan dengan risiko. Seperti dua sisi mata uang yang tak pernah terpisahkan. Keduanya hadir tanpa bisa kita kendalikan sepenuhnya. Ambil contoh Paul Allen, sahabat dekat Bill Gates sekaligus salah satu pendiri Microsoft. Dari luar, cerita mereka terlihat nyaris sama, sama-sama brilian, sama-sama punya akses istimewa ke komputer ketika kebanyakan orang bahkan belum pernah menyentuh keyboard, sama-sama berani bekerja keras dan berkorban demi visi besar. Tetapi kemudian, pada usia 30 tahun, Allen didiagnosis kanker Hodgkin. Penyakit itu memaksanya mundur dari Microsoft lebih awal. Walaupun ia tetap kaya raya, tetap sukses, dan tetap diingat sebagai bagian penting dari sejarah teknologi, perannya jelas tidak sebesar Gates dalam membentuk masa depan perusahaan. Apakah itu karena Allen kurang pintar, kurang kerja keras? Tidak. Jawabannya sederhana, itu adalah risiko, sesuatu yang di luar kendali manusia. Dan inilah kenyataan pahitnya. Sebagaimana keberuntungan bisa mendongkrak seseorang jauh melampaui batas, risiko juga bisa menghapus segalanya dalam sekejap. Kita sering melihat kisah sukses lalu berkata, ia pintar, ia rajin, maka ia pantas berhasil. Namun kita jarang berkata, ia rajin, ia pintar, tetapi ia jatuh karena kebetulan buruk, karena faktor di luar kuasa manusia. Padahal, itulah realitas. Banyak orang lain yang mengalami hal serupa dengan Allen. Misalnya, Steve Jobs. Semua orang mengenangnya sebagai jenius, sebagai visioner yang merevolusi dunia teknologi dengan Apple. Tetapi di balik itu, Jobs juga adalah korban risiko, kanker pankreas yang merenggut nyawanya terlalu cepat. Apakah ia kurang bijak dalam hidup sehat? Mungkin iya, mungkin tidak. Tetapi fakta besarnya adalah, risiko itu ada, dan tak ada orang yang bisa sepenuhnya kebal darinya. Hal yang sama berlaku dalam dunia bisnis dan investasi. Ada perusahaan yang bangkrut bukan karena idenya buruk atau pendirinya malas, melainkan karena faktor eksternal, krisis ekonomi global, perubahan regulasi, perang, atau bahkan bencana alam. Ada investor yang kehilangan kekayaan bukan karena strategi salah, melainkan karena risiko muncul pada waktu yang salah. Kita terlalu sering menyanjung keberuntungan ketika sesuatu berjalan baik, tetapi enggan mengakui risiko ketika sesuatu runtuh. Padahal keduanya adalah pasangan abadi yang selalu hadir bersama. Mari kita tarik ke kehidupan sehari-hari.
Berapa banyak orang yang hidupnya berubah drastis karena kecelakaan lalu lintas? Seseorang bisa bekerja keras, mengatur masa depan, menabung, merancang karir, tetapi sebuah kecelakaan bisa menghancurkan rencana itu hanya dalam hitungan detik. Apakah itu salah orang tersebut? Tidak, itu adalah risiko. Atau lihatlah orang yang lahir di negara yang sedang dilanda perang. Mereka bisa jadi sama cerdasnya, sama rajinnya, bahkan mungkin lebih berbakat daripada kita. Tetapi risiko, dalam wujud sejarah, politik, dan geografi, membatasi mereka, atau bahkan menghancurkan peluang yang seharusnya mereka punya. Dan ini mengajarkan satu hal penting, jika kita ingin memahami dunia dengan jujur, kita tidak boleh hanya memandang keberuntungan sebagai penentu nasib. Kita juga harus mengakui kekuatan besar dari risiko. Itulah sebabnya, dalam berinvestasi, dalam berbisnis, bahkan dalam merencanakan hidup, kita selalu diingatkan untuk berhati-hati. Kita tidak bisa menghapus risiko, tetapi kita bisa menyiapkan perlindungan. Kita tidak bisa mengendalikannya, tetapi kita bisa mengatur agar satu pukulan tidak menghancurkan segalanya. Seorang investor bijak tahu bahwa keuntungan besar sering kali datang dengan risiko besar. Seorang pebisnis tahu bahwa kesuksesan hari ini tidak menjamin besok. Dan orang yang benar-benar memahami hidup tahu bahwa kita harus bersyukur untuk setiap keberuntungan, sekaligus rendah hati menghadapi setiap risiko. Keberuntungan dan risiko bukanlah musuh, melainkan bagian dari struktur alam semesta. Sama seperti gravitasi yang tak bisa kita lihat, tetapi tetap menarik kita ke bawah, keberuntungan dan risiko adalah gaya tak terlihat yang selalu memengaruhi perjalanan hidup manusia. Masalah utama kita adalah kita sering mengabaikan dua faktor ini. Kita terlalu suka menyederhanakan cerita. Kita mencari pola sederhana karena otak kita butuh kepastian. Kita ingin jawaban yang mudah dipahami dan bisa dipakai untuk menjelaskan dunia yang begitu rumit. Namun, justru disitulah jebakan besar terjadi. Jika seseorang kaya raya, kita bilang, dia kerja keras, disiplin, dan pintar mengatur uang. Jika seseorang jatuh miskin, kita bilang, dia malas, boros, dan bodoh. Narasi seperti itu terdengar meyakinkan, tetapi pada kenyataannya terlalu sempit. Bayangkan seorang pebisnis sukses yang berhasil membangun kerajaan usaha. Cerita yang biasanya kita dengar adalah, dia memulai dari nol, bekerja tanpa lelah, berani mengambil risiko, hingga akhirnya berhasil. Kita lalu menganggap kunci keberhasilan adalah kerja keras tanpa henti. Tapi kita jarang melihat bahwa di balik itu ada faktor lain, dia mungkin lahir di waktu yang tepat, memiliki akses ke modal, atau kebetulan menemukan peluang pasar sebelum orang lain. Jika faktor, waktu dan kesempatan, itu diubah sedikit saja, misalnya ia lahir 20 tahun lebih awal atau lebih lambat, hasilnya mungkin berbeda. Di sisi lain, ada miliarder yang kehilangan segalanya karena krisis global, meski mereka disiplin sekalipun. Tahun 2008, ribuan investor dan pengusaha di seluruh dunia bangkrut bukan karena mereka malas, melainkan karena krisis finansial menghancurkan sistem yang bahkan tidak bisa mereka kendalikan. Begitu juga saat pandemi melanda di 2020, banyak bisnis runtuh bukan karena pemiliknya tidak kompeten, tetapi karena dunia tiba-tiba berhenti. Lalu, ada pula orang biasa yang tiba-tiba kaya karena tanahnya kebetulan dibeli pemerintah untuk proyek infrastruktur. Dalam sekejap, hidup mereka berubah. Apakah itu hasil perencanaan finansial yang cermat? Tidak. Itu murni keberuntungan. Namun, karena kita ingin cerita yang rapi, kita lebih suka merangkum realitas dengan penjelasan sederhana, dia rajin, maka sukses. Dia malas, maka gagal. Narasi seperti ini nyaman, tapi menyesatkan. Kita jarang mengakui bahwa hidup tidak sepenuhnya di bawah kendali kita. Ada ruang besar untuk faktor eksternal, kesempatan yang datang tiba-tiba, atau musibah yang tak terduga. Dan justru disitulah kerendahan hati diperlukan. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa kadang-kadang orang sukses bukan hanya karena pintar, tapi juga karena beruntung. Kerendahan hati untuk menerima bahwa kegagalan tidak selalu berarti seseorang tidak berusaha, melainkan bisa jadi karena dunia sedang tidak berpihak padanya. Mungkin inilah sebabnya kita perlu berhati-hati dalam menilai diri sendiri maupun orang lain. Sukses dan gagal itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu variabel, kerja keras atau kemalasan. Ia adalah campuran yang kompleks antara usaha pribadi dan faktor eksternal yang tidak bisa kita kendalikan. Dengan menyadari hal ini, kita bisa melihat hidup dengan lebih realistis, tanpa terjebak pada ilusi sederhana yang sering diceritakan buku motivasi atau kisah sukses yang beredar di media.
Karena pada akhirnya, realitas jauh lebih rumit daripada sekadar hitam dan putih. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh banyak orang adalah mencoba meniru persis jalur hidup orang sukses. Kita membaca biografi Elon Musk, Warren Buffett, Steve Jobs, Oprah Winfrey, atau bahkan tokoh-tokoh lokal yang berhasil membangun kerajaan bisnis dari nol. Lalu kita berpikir, kalau saya mengikuti langkah-langkahnya persis, saya juga pasti akan sukses. Sekilas logika ini tampak benar. Kita hidup di era di mana banyak buku motivasi, podcast, atau seminar menjual gagasan bahwa sukses bisa di-copy-paste dengan mengikuti 10 kebiasaan orang kaya, atau 5 strategi miliarder dunia. Sayangnya, kenyataan tidak sesederhana itu. Masalahnya adalah, ada hal-hal dalam cerita hidup mereka yang tidak bisa ditiru sama sekali. Elon Musk misalnya, lahir di Afrika Selatan pada periode sejarah tertentu, dengan akses ke teknologi dan orang-orang yang kelak membuka pintu baginya ke dunia Silicon Valley. Warren Buffett memulai perjalanan investasinya pada era di mana informasi pasar belum secepat sekarang, sehingga peluang arbitrase masih banyak terbuka. Steve Jobs bertemu Steve Wozniak pada momen tepat di mana komputer pribadi baru mulai lahir, sebuah momen sejarah yang tidak mungkin diulang lagi. Bayangkan jika salah satu detail kecil saja berbeda. Jika Jobs tidak bertemu Wozniak, mungkin Apple tidak akan pernah ada. Jika Buffett lahir di tahun 1980-an, mungkin gaya investasinya akan sulit berkembang di era algoritma dan kecepatan milidetik. Jika Musk lahir di negara lain tanpa akses modal Ventura Amerika, mungkin SpaceX atau Tesla hanyalah mimpi belaka. Inilah yang sering dilupakan, keberhasilan besar selalu merupakan campuran antara keputusan bijak, kerja keras, keberuntungan, dan kondisi sosial politik yang mendukung. Maka, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Bukan menyalin persis langkah mereka, melainkan mengambil inspirasi, bukan instruksi. Kita bisa belajar cara mereka berpikir. Bagaimana Buffett melihat pasar tidak sebagai tempat berjudi, melainkan sebagai mesin yang dalam jangka panjang selalu mencerminkan nilai sebenarnya. Kita bisa belajar bagaimana Musk berani mengambil risiko yang hampir mustahil, bahkan mempertaruhkan seluruh kekayaannya demi sebuah visi. Kita bisa belajar dari Jobs tentang pentingnya menggabungkan teknologi dan seni, sehingga produk bukan hanya berfungsi, tetapi juga menyentuh sisi emosional manusia. Kita juga bisa belajar cara mereka mengambil keputusan dalam ketidakpastian. Dunia yang mereka hadapi penuh risiko, tidak ada jaminan sukses. Namun, mereka berlatih menimbang risiko, memahami kelemahan diri, dan berani melangkah ketika orang lain ragu. Selain itu, kita bisa meneladani nilai-nilai dasar mereka, disiplin, keberanian, kesabaran, dan konsistensi. Buffett sering mengatakan bahwa pasar akan selalu memberi keuntungan pada orang yang sabar. Musk mencontohkan keberanian dengan membangun roket saat hampir semua orang menertawakannya. Jobs menunjukkan konsistensi dengan selalu mengejar kesempurnaan desain, meski sering dianggap terlalu keras kepala. Tapi di balik itu semua, jangan pernah lupa, tidak ada satupun formula yang bisa menjamin hasil yang sama. Jalur hidup orang lain hanyalah inspirasi, bukan peta jalan mutlak. Jika kita memaksa menyalin setiap detail, kita justru akan kehilangan keunikan kita sendiri, padahal keunikan itu seringkali adalah sumber peluang terbesar. Sederhananya, orang lain bisa memberi kita petunjuk, tapi hanya kita sendiri yang bisa menemukan jalur yang benar-benar sesuai dengan hidup kita. Mengakui peran keberuntungan dan risiko dalam hidup tidak hanya membuat kita lebih realistis, tetapi juga menumbuhkan kerendahan hati yang sejati. Banyak orang hidup dengan narasi tunggal, bahwa keberhasilan adalah buah jerih payah pribadi, dan kegagalan adalah bukti kelemahan individu. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks. Ada orang yang bekerja keras seumur hidup, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatan, tetapi tetap saja terhalang oleh faktor yang berada di luar kendalinya, krisis ekonomi, perubahan teknologi, bencana alam, atau sekadar nasib buruk yang datang tanpa permisi. Sebaliknya, ada pula orang yang mungkin tidak sekeras itu usahanya, tetapi berada pada momen yang tepat, mengenal orang yang tepat, atau lahir dalam lingkungan yang memberi banyak peluang. Mereka menuai hasil besar bukan hanya karena usaha, tetapi juga karena konteks yang mendukung. Kesadaran ini membuat kita lebih berempati. Kita tidak lagi cepat menghakimi seseorang hanya dari hasil akhirnya. Misalnya, saat melihat seorang pengusaha bangkrut, kita tidak serta-merta menyebutnya gagal mengelola usaha,
melainkan mampu melihat bahwa mungkin ia terjebak dalam situasi pasar yang runtuh. Saat melihat seseorang kaya mendadak karena investasinya meledak, kita tidak langsung menuduhnya jenius, melainkan juga memahami bahwa ada keberuntungan besar yang ikut bermain. Dari sinilah muncul kebijaksanaan dalam menilai diri sendiri maupun orang lain. Kita belajar berkata pada diri sendiri, "Ya, aku bekerja keras. Tapi ada juga bagian yang bukan sepenuhnya kendaliku. Dan sebaliknya, aku gagal kali ini. Tapi bukan berarti semua usahaku sia-sia, mungkin memang kondisi sedang tidak berpihak." Kerendahan hati ini menenangkan. Ia membebaskan kita dari beban kesombongan saat berhasil, sekaligus dari rasa hina yang berlebihan saat gagal. Kita lebih bisa menerima hidup sebagai perjalanan yang campuran antara usaha pribadi dan faktor eksternal. Dengan begitu, kita berhenti hidup dalam ilusi kontrol penuh, dan mulai hidup dalam realitas yang lebih sehat, bahwa manusia hanyalah bagian dari jaringan besar peristiwa yang kadang bisa ditebak, kadang sepenuhnya acak. Pada akhirnya, mengakui keberuntungan dan risiko bukan melemahkan semangat. Justru sebaliknya, ia memberi kita keseimbangan. Kita tetap berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak jatuh ke dalam kesombongan jika berhasil. Kita tetap berhati-hati dan berstrategi, tetapi tidak larut dalam putus asa jika gagal. Pada akhirnya, hidup memang adalah tarian di antara keberuntungan dan risiko. Kita tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya, tapi kita bisa memperbesar peluang keberuntungan dengan bekerja keras, membangun relasi, dan terus belajar. Memperkecil dampak risiko dengan bersiap, menyebar investasi, dan tidak bertaruh pada satu hal saja. Namun, kesadaran itu bukan hanya strategi praktis. Ia adalah filosofi hidup. Dengan memahami bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, kita belajar meletakkan ego. Kita tidak lagi merasa dunia sepenuhnya tunduk pada kehendak kita. Sebaliknya, kita sadar bahwa kita hanyalah satu titik kecil dalam pusaran sejarah yang jauh lebih besar. Bayangkan seorang petani yang menanam padi. Ia bisa menyiapkan lahan dengan baik, memilih bibit unggul, menjaga air, dan memberi pupuk secukupnya. Itu adalah upaya memperbesar peluang panen yang baik. Tetapi, datangnya hujan atau terjadinya banjir bukan dalam kendalinya. Jika panen melimpah, ia tidak lantas merasa itu sepenuhnya hasil tangannya, melainkan kombinasi kerja keras dan keberuntungan alam. Jika panen gagal, ia juga tidak serta-merta menyalahkan dirinya sendiri, karena ada faktor risiko yang memang tak bisa ia atur. Begitu juga dengan seorang investor atau pebisnis. Banyak yang jatuh karena mereka terlalu percaya diri, merasa bahwa kesuksesan yang mereka capai semata-mata adalah hasil kerja keras. Padahal, kadang ada momentum sejarah, keadaan ekonomi, atau bahkan peristiwa acak yang membuat roda bisnis berputar ke arah mereka. Kesadaran akan keberuntungan membuat mereka lebih rendah hati. Sementara itu, banyak pula yang hancur karena tidak menyiapkan perlindungan ketika risiko datang. Mereka menaruh semua telur dalam satu keranjang, lalu kaget ketika keranjang itu jatuh. Padahal, dunia selalu mengajarkan bahwa risiko adalah kawan sejati keberuntungan. Keduanya datang berpasangan. Kesadaran ini membuat kita lebih damai. Kita tidak terlalu sombong saat berhasil, karena kita tahu ada campur tangan keberuntungan. Kita juga tidak terlalu hancur saat gagal, karena kita paham risiko adalah bagian dari permainan hidup. Hidup menjadi lebih ringan ketika kita mampu berkata, "Yang bisa aku lakukan hanyalah menyiapkan diri sebaik mungkin. Sisanya, aku serahkan pada arus kehidupan." Disitulah letak kebijaksanaan, bahwa tujuan kita bukanlah mengendalikan hidup sepenuhnya, melainkan menari selaras dengan iramanya. Kadang kita maju dengan penuh semangat, kadang kita mundur dengan penuh kesadaran. Tapi yang terpenting, kita tetap menari, tidak berhenti, dan tidak menyerah pada rasa takut. Dan saat kita mampu menari dengan tenang di antara keberuntungan dan risiko, kita akan menemukan bentuk kebebasan yang sejati. Keberuntungan dan risiko sering tak terlihat karena keduanya bekerja di belakang layar. Tapi justru karena itulah, kita harus lebih peka. Bill Gates pernah berkata, "Jika kamu lahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi jika kamu mati miskin, itu salahmu." Kutipan ini sering dipakai untuk menyemangati. Tapi jangan lupa, bahkan Gates sendiri mengakui bahwa faktor keberuntungan dalam hidupnya sangat besar. Maka, janganlah kita terjebak pada ilusi bahwa hidup adalah hasil murni dari logika, kerja keras, dan strategi. Ada variabel tak terlihat yang ikut menentukan, keberuntungan yang mengangkat,
dan risiko yang menjatuhkan. Hidup adalah soal bagaimana kita menari di antara keduanya, dengan penuh kesadaran, kerendahan hati, dan keberanian untuk terus melangkah.